Halo adik-adik, Hai. Shalom. Halo. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Minggu. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul kembali ya Tuhan, dan mengikuti ibadah hari Minggu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini, kiranya Engkau selalu beri kesehatan ya Tuhan, baik dalam aktivitas mereka ya Tuhan, hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan nyanyikan sebuah lagu, yaitu Bapakku Datang. Adik-adik, selanjutnya kita naikkan satu pujian lagi, Anak Allah. Mari adik-adik, saya akan undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Anak Allah.
dia hidup. Tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita ulang sekali lagi. Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita akan nyanyikan pujian Kau Bukan Tuhan. Mari adik-adik renungkan nyanyian ini dengan hati yang tulus. Tak dapat. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kita tetap semangat, sekalipun pagi hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap semangat. Kakak Lasria akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan, sekalipun melalui ibadah online. Tetapi kami tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Tiba saatnya juga ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk mengerti akan firman Tuhan dan juga boleh melakukannya. Tuhan, kami juga berdoa memohon khususnya untuk Kakak Lasria yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah juga Roh Kudus yang menolong, mengajari, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir Kak Lasria sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Pagi hari ini semuanya sudah pegang Alkitab? Ya. Khusus untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya yang terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perikop firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Melalui perikop ini, Kakak Lasria memberikan judul Tuhan mengenal hati. Semuanya katakan,
Tuhan mengenal hati. Semua tahu ini gambar apa? Gambar hati. Iya, benar. Seringkali dibikin contoh bahwa hati yang putih, gambar hati yang putih dikatakan berarti orang itu bersih hatinya, tidak punya dosa. Nah, ini juga ada hati berwarna merah. Benar. Seringkali orang mengatakan, bahkan mengilustrasikan gambar hati yang berwarna merah berarti dia penuh dengan dosa. Itu yang sering kita dengar, tetapi hanya dengan melihat gambar. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau mengerti bahwa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sungguh-sungguh bisa mengenal hati setiap manusia. Seringkali kita bisa menilai orang dengan penampilannya, dengan perkataannya, bahwa dia orang itu sering memberi, orang itu sering berbuat baik, berarti dia adalah orang baik. Atau juga kita bisa menilai orang, si A itu jahat, mulutnya sering berkata tidak baik, dia banyak musuh. Kita bisa menilai orang dari perbuatannya seringkali. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, yaitu tentang orang Farisi dan orang pemungut cukai. Dua pribadi ini adalah sangat berbeda. Orang Farisi adalah orang yang pada waktu itu disegani. Dia itu bukan mengerti, dia itu tahu firman Tuhan. Dia tahu hukum Taurat. Dia bisa menghafal mungkin isi hukum Taurat. Orang-orang sangat segan kepadanya. Dan yang satu lagi adalah pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah orang suruhan kaisar untuk memungut pajak dari masyarakat. Orang ini biasanya sangat dibenci pada saat itu, karena memang pemungut cukai ini seringkali memungut pajak di luar yang sudah ditentukan, karena dia ingin memeras, dia ingin juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah yang membuat kedua pribadi ini sangat berbeda. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan contoh di saat mereka pergi ke rumah Tuhan. Di saat mereka pergi beribadah ke dalam rumah Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa orang Farisi itu pergi ke rumah Tuhan dengan sangat bangganya, dengan sangat
mungkin apa dikatakan sombong gitu loh. Dia datang ke bait Allah. Di sana dia menengadah kepada Tuhan. Di situ dia berkata begini di dalam doanya, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu karena aku ini bukanlah pencuri, aku ini bukanlah perampok, aku ini bukan orang jahat. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, aku ini bukan seperti pemungut cukai itu. Dia menyombongkan dirinya. Dia mengatakan juga bahwa aku selalu memberi 1/10 dari apa yang aku dapatkan. Dia datang berdoa kepada Tuhan dengan kesombongannya, dengan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Yang satu lagi, pemungut cukai itu datang ke bait Allah, datang ke rumah Tuhan. Dikatakan bahwa dia tidak berani dekat-dekat ke dalam rumah Tuhan. Dia berdiri jauh, bahkan dia tertunduk, dia tidak berani menengadah ke atas. Dia hanya berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Aku tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku sudah melakukan banyak hal yang tidak seturut dengan kebenaran firman-Mu. Aku mohon ampun ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan atas segala dosa-dosaku. Amin. Disitulah di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang ini, pemungut cukai ini, akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang sudah dibenarkan Allah. Karena apa? Di situ karena dia datang merendahkan hatinya, mengakui kesalahannya, memohon ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan ini meminta kita, mengajarkan kita, adik-adikku sekalian, supaya kita tidak menyombongkan diri kita. Supaya kita juga mau mengakui kesalahan kita. Mengakui kesalahan bukan berarti kalah. Mengakui kesalahan bukan berarti kita rendah. Tetapi kalau ada perbuatan kita, kalau ada sesuatu yang kita lakukan dan itu salah, kita bisa mengatakan, maafkan aku tadi berbuat salah kepadamu. Itulah yang diajarkan oleh perumpamaan pada pagi hari ini. Tuhan ingin meminta kita, Tuhan meminta kakak, Tuhan meminta adik-adik semua, supaya kita menjadi anak-anak yang mau merendahkan hati, yang mau mengakui kesalahan kita, yang mau memohon ampun kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan diangkat dan akan ditinggikan oleh Tuhan. Mau adik-adik menjadi anak-anak yang ditinggikan oleh Tuhan? Siapa yang mau? Puji Tuhan. Semua adik-adik mau menjadi anak-anak yang ditinggikan oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita melakukan firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang rendah hati, jadilah anak-anak yang mau mengakui kesalahan,
mengakui kesalahan itu adalah baik. Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengasihi, Tuhan membenarkan kita kalau kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita, boleh menasehati kita, supaya kita hidup dengan kerendahan hati. Nah, ada ayat hafalan juga yang akan adik-adik boleh hafalkan di rumah. Terambil, ayo dicatat, yaitu dari Amsal 16 ayat 2 dan 3. Kakak bacakan sebentar ya. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dihafalkan, nanti boleh dikirimkan videonya langsung ke Kakak Lasria. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini, di mana kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar itu kiranya boleh melawat kami, kiranya boleh mengingatkan kami, supaya kami hidup sebagai anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang mau mengakui juga perbuatannya di hadapan Tuhan, sehingga kami Tuhan, sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua, berkati orang tua juga di dalam mendampingi, di dalam mengajar anak-anak selama mereka juga belajar di rumah. Berikan hati anak-anak kami tetap semangat Tuhan, supaya mereka juga tetap melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak sekolah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.